dunia seolah runtuh. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dirasakan Sarwendah ketika badai kehidupan datang silih berganti. Di mata publik, ia selalu terlihat kuat, tersenyum, elegan, tenang. Namun setelah perpisahannya dengan Ruben Onsu, sorotan berubah drastis. Setiap gerak-geriknya dia mati. Setiap unggahan ditafsirkan. Netizen terbelah. Ada yang simpati, ada yang berspekulasi. Di tengah tekanan itu, Sarwendah justru terlihat semakin aktif. Bisnisnya berjalan, aktivitasnya padat, penampilannya makin fresh. Dan disitulah nama Gio mulai terdengar. Awalnya samar, tidak banyak yang sadar, hanya muncul dalam lingkaran kecil. Namun perlahan, publik mulai menangkap pola. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Gio bukan tipe yang sering bicara ke media. Tidak banyak wawancara. Tidak banyak klarifikasi, tapi kehadirannya terasa. Dalam beberapa momen, ia terlihat berada di sekitar Sarwendah. Tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat netizen penasaran. Siapa dia? Kenapa selalu ada? Teman biasa atau lebih? Spekulasi mulai liar. Namun yang menarik, sejak nama Gio muncul, aura Sarwendah terlihat berbeda. Lebih tenang, lebih percaya diri, lebih bercahaya. Kebetulan, atau memang ada peran tak terlihat. Publik itu jeli. Mereka memperhatikan detail kecil, bahasa tubuh, cara berbicara, ekspresi wajah. Sarwendah kini lebih sering tertawa di depan kamera. Energinya terasa ringan, bisnisnya makin berkembang, aktivitas sosialnya meningkat. Apakah ini murni proses penyembuhan? Ataukah kehadiran seseorang bisa memberi dampak sebesar itu? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal jelas, ia tidak lagi terlihat terpuruk. Dan publik mulai menyusun teori masing-masing. Timeline mulai dibandingkan, momen lama diangkat kembali, komentar lama dicari, setiap interaksi kecil menjadi bahan analisa. Sebagian mendukung penuh, biarkan dia bahagia, sebagian lain masih ragu, terlalu cepat. Namun di tengah semua itu, Sarwendah tetap diam, tidak membenarkan, tidak menyangkal, dan justru sikap diam itulah yang membuat rasa penasaran makin membesar. Terlepas dari siapa Gio sebenarnya, satu hal tak terbantahkan. Sarwendah bangkit. Ia tidak larut dalam kesedihan terlalu lama. Ia membuktikan bahwa hidup tidak berhenti pada satu bab. Apakah Gio datang di waktu yang tepat? Apakah ia hanya teman, partner bisnis, atau sosok yang lebih dari itu? Publik boleh berspekulasi. Namun yang paling penting, Sarwendah terlihat kuat, mandiri, dan tidak lagi tenggelam dalam masa lalu. Dan mungkin itulah kisah yang sebenarnya. Di saat dunia seolah runtuh, tidak banyak yang benar-benar tahu apa yang dirasakan Sarwendah. Di depan kamera ia tetap tersenyum, tetap elegan, tetap terlihat kuat. Namun setelah perpisahannya dengan Ruben Onsu, sorotan publik berubah drastis. Setiap unggahan dianalisis, setiap ekspresi ditafsirkan. Netizen terbelah antara simpati dan spekulasi. Di tengah tekanan itu, justru terlihat perubahan. Sarwendah semakin aktif bekerja, bisnisnya berjalan stabil, penampilannya terlihat lebih segar, energinya terasa berbeda. Dan di momen itulah, nama Gio mulai muncul perlahan. Awalnya samar, tidak banyak yang menyadari. Namun publik yang jeli mulai menghubungkan berbagai momen. Sosok Gio terlihat hadir di beberapa kesempatan. Tidak banyak bicara, tidak mencari sorotan, tapi cukup untuk memunculkan tanda tanya besar. Siapa dia? Kenapa selalu ada? Kebetulan atau memang bagian dari fase baru? Sejak nama itu terdengar, aura Sarwendah seolah berubah. Ia terlihat lebih ringan, lebih percaya diri. Senyumnya terasa tulus, bukan sekadar formalitas di depan kamera. Banyak yang mulai bertanya, apakah ini hanya proses penyembuhan alami, atau ada peran seseorang yang datang di waktu yang tepat? Yang menarik, Sarwendah tidak pernah memberi klarifikasi panjang. Tidak membenarkan, tidak menyangkal. Ia memilih diam. Dan justru sikap diam itulah yang membuat rasa penasaran semakin besar. Di sisi lain, publik mulai menyadari sesuatu yang lebih penting. Kebangkitan Sarwendah bukan hanya tentang kehadiran sosok baru. Ia adalah pebisnis, ia ibu, ia perempuan yang punya pondasi kuat. Di tengah isu yang beredar, bisnisnya tetap berkembang. Aktivitas sosialnya terus berjalan. Nilai plus dari kisah ini bukan sekadar drama kedekatan. Ini tentang bagaimana seorang perempuan memilih bangkit tanpa menjatuhkan siapapun. Ia tidak membuka konflik, ia tidak menyalahkan masa lalu. Ia hanya melangkah maju. Secara psikologis, banyak perempuan justru menemukan versi terbaik dirinya setelah melewati badai. Kesedihan berubah menjadi kekuatan, kehilangan berubah menjadi dorongan untuk berkembang. Sarwendah terlihat menjalani fase itu dengan tenang dan elegan. Tentang Gio, publik mungkin terlalu fokus pada sosoknya. Padahal bisa jadi, ia hanya hadir sebagai bagian dari perjalanan, bukan pusat cerita.
Kadang seseorang datang bukan untuk menjadi sorotan, tapi untuk menjadi pendukung dalam proses bangkit. Apakah Gio datang di waktu yang tepat? Bisa jadi. Namun yang lebih penting adalah kesiapan Sarwendah membuka bab baru. Dan kesiapan itu datang dari dalam dirinya sendiri. Kini yang terlihat jelas, Sarwendah tidak lagi berdiri dalam bayang-bayang masa lalu. Ia berdiri atas namanya sendiri. Ia membuktikan bahwa hidup tidak berhenti pada satu fase. Publik boleh berspekulasi, netizen boleh berdebat, namun satu hal yang tak terbantahkan, ia bangkit, dan bangkitnya bukan karena drama, melainkan karena kekuatan. Dan mungkin, disitulah nilai plus sesungguhnya dari kisah ini. Namun ada satu hal yang sering dilupakan publik. Di balik semua sorotan tentang Gio, tentang masa lalu, tentang spekulasi, ada anak-anak yang menjadi prioritas utama dalam hidup Sarwendah. Sebagai ibu, fokusnya bukan hanya soal citra atau opini netizen. Ia harus memastikan rumahnya tetap hangat, stabil, dan penuh kasih. Dan disitulah letak kedewasaan yang sebenarnya. Banyak orang ketika menghadapi badai justru terpancing emosi. Membuka aib, membalas komentar, membuat klarifikasi panjang. Namun Sarwendah memilih jalur berbeda. Ia menjaga marwah, ia menjaga ketenangan. Itu bukan hal mudah. Menjadi figur publik berarti siap dinilai bahkan ketika diam. Setiap ekspresi bisa dijadikan bahan asumsi. Setiap senyum bisa dianggap sandiwara, tapi ia tetap berjalan dengan ritmenya sendiri. Perlahan, publik mulai melihat konsistensi. Bukan sekadar pencitraan sesaat, tapi perubahan yang stabil. Cara berbicara yang lebih tenang, gestur yang lebih percaya diri. Bahkan cara ia menata ulang prioritas hidupnya terlihat lebih matang. Tentang Gio, mungkin kehadirannya bukanlah pusat cerita, melainkan simbol bahwa hidup terus bergerak. Kadang seseorang hadir bukan untuk menggantikan masa lalu, tetapi untuk menunjukkan bahwa masa depan masih terbuka. Dan disinilah nilai plus yang jarang dibahas. Kisah ini bukan hanya tentang hubungan. Ini tentang self-worth, tentang perempuan yang tidak mendefinisikan dirinya dari status, tetapi dari kapasitas dan kualitas. Sarwendah terlihat tidak lagi haus validasi publik. Ia tidak mencoba membuktikan apapun. Ia hanya menjalani hidupnya. Itulah level kedewasaan yang berbeda. Banyak perempuan di luar sana mungkin melihat dirinya dan merasa terwakili. Bahwa jatuh bukan berarti gagal. Bahwa ditinggalkan bukan berarti tidak layak. Bahwa kehilangan bukan akhir segalanya. Justru dari kehilangan, seseorang bisa menemukan versi dirinya yang lebih kuat. Dan jika memang Gio hadir di fase ini, maka ia hadir di saat Sarwendah sudah utuh, bukan saat rapuh. Itu perbedaan besar, karena hubungan yang sehat lahir dari dua pribadi yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Publik mungkin akan terus bertanya-tanya, akan terus mencari tanda, akan terus menebak arah cerita. Tapi terkadang jawaban tidak perlu diumumkan. Yang perlu dilihat adalah hasilnya. Apakah ia terlihat bahagia? Apakah ia tetap bertanggung jawab? Apakah ia berkembang? Jika jawabannya iya, mungkin itu sudah cukup. Pada akhirnya, hidup bukan tentang membungkam gosip. Hidup adalah tentang melanjutkan langkah meski suara di luar ramai. Dan Sarwendah sedang menunjukkan itu. Bahwa badai bisa datang kapan saja, tapi pilihan untuk bangkit selalu ada. Dan mungkin, di antara semua spekulasi, yang paling penting bukan siapa yang datang di waktu yang tepat, melainkan siapa yang memilih untuk tetap kuat ketika waktunya terasa paling berat. Pada akhirnya, hidup tidak pernah benar-benar berhenti pada satu cerita. Apa yang terlihat di permukaan seringkali hanya potongan kecil dari perjalanan panjang seseorang. Publik boleh menilai, netizen boleh berspekulasi, nama Gio boleh terus jadi bahan perbincangan. Namun yang lebih penting adalah satu hal sederhana, apakah Sarwendah terlihat lebih kuat hari ini dibanding kemarin? Karena kebahagiaan sejati tidak selalu diumumkan. Ia terlihat dari ketenangan, dari cara seseorang membawa dirinya, dari bagaimana ia tidak lagi sibuk menjelaskan, melainkan fokus menjalani. Jika memang ada seseorang yang hadir di waktu yang tepat, itu bukan tentang menggantikan masa lalu, tapi tentang menemani masa depan. Dan jika tidak pun, Sarwendah telah membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Tanpa bayang-bayang, tanpa drama berlebihan, tanpa perlu validasi. Kisah ini bukan sekadar tentang siapa bersama siapa. Ini tentang perempuan yang memilih bangkit, tentang keberanian membuka lembaran baru, tentang kedewasaan untuk tidak membalas, tapi membuktikan lewat tindakan. Karena pada akhirnya, hidup akan selalu memberi dua pilihan, tenggelam dalam luka, atau tumbuh dari luka itu. Dan yang kita lihat hari ini, adalah seseorang yang memilih untuk tumbuh. Mungkin benar, badai pernah datang. Tapi kini, yang terlihat bukan lagi reruntuhan, melainkan fondasi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan disitulah, cerita yang sebenarnya dimulai.